Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibnu Sani Wijaya, Eskom MSI, selaku dosen pada mata kuliah Sistem Operasi. Video kali ini, saya dan rekan saya yang bernama saya sendiri Rizka Octavia, rekan saya Salsabila Novida-Loka, Ahmad Nur Soim, Suci Damayanti, dan yang terakhir Putriani akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Nah, pada video ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai penjadwalan CPU. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. First come first served atau yang disingkat dengan FCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana yang digunakan CPU. Langkah pertama untuk menyelesaikan penjadwalan proses menggunakan metode FCFS ini adalah dengan mengurutkan arrival time mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pada soal ini, setelah prosesnya diurutkan dengan arrival time yang terkecil, maka didapatlah P1 dengan arrival time 0, P2 dengan 1, P34, P43, P52, P61, dan yang terakhir P7 dengan arrival time-nya 5. Oke, next. Setelah menentukan arrival time tadi, dari yang terkecil hingga terbesar, langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan semua burst time. Burst time-nya kita jumlahkan 5 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 1, ditambah 4, ditambah 2, maka hasilnya 27. Kenapa kita menjumlahkan burst time? Tujuannya kita untuk mengetahui seberapa lama keseluruhan waktu proses. Nah, selanjutnya kita buat Gantt chart. Gantt chart ini dibuat sesuai dengan berapa jumlah burst time tadi. Oke, lanjut. Langkah pertama pada soal ini, P1 yang akan proses pertama karena memiliki arrival time-nya terkecil di antara yang lainnya. Dimulai dari 0 dan akan berhenti di 5. Oke, kita jalankan di Gantt chart-nya. Di sini start time-nya 0 dan finish time-nya di 5. Dan proses P1 pun selesai. Dilanjutkan dengan proses P2 yang memiliki arrival time 1. Proses P2 ini berjalan selama 3, dimulai dengan start time-nya 5 dan finish time-nya berada di 8 karena burst time-nya memiliki 3. Jika Gantt chart-nya dijalankan kan seperti ini, proses P2 pun selesai. Selanjutnya, proses P6 memiliki arrival time 1. Di sini proses P6 ini start time-nya akan dimulai dari 8 dan finish time-nya ada di 14. Gantt chart-nya seperti ini. Proses P6 pun selesai. Langkah selanjutnya, proses yang akan berjalan adalah P5 dengan arrival time 2. Proses P5 ini berjalan selama 6, dimulai dari start time-nya 14, jadi finish time-nya berada di 20. Cara menghitung finish time ini dengan cara start time ditambah dengan burst time. Oke, Gantt chart-nya seperti ini. Dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu P4 dengan arrival time 3. Pada P4 ini proses berjalan selama 1, dimulai dari start time-nya 20, jadi finish time-nya berada di 21. Kita jalankan Gantt chart-nya dan proses P6 selesai. P4. Langkah selanjutnya, proses yang akan berjalan adalah P3 dengan arrival time-nya adalah 4. Proses P3 ini berjalan selama 4. Dimulai dari start time-nya 21, jadi finish time-nya berada di 25. Proses P3 selesai dengan Gantt chart-nya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah proses yang terakhir yang akan kita jalankan, yaitu P7 dengan arrival time terbesar, yaitu 5. Proses P7 ini berjalan selama 2, dimulai dari start time-nya 25. Jadi start time-nya berada di 27. Kita jalankan Gantt chart terakhir. Nah, proses P7 pun selesai. Saat ini kita sudah memiliki start time dan finish time. Selanjutnya kita akan mencari respon time-nya. Untuk mencari respon time ini bisa dengan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Kita cari
RT-nya, maka didapatlah RT dari rumus tersebut, yaitu P1 dengan RT 5, P2 dengan RT 7, P6 dengan 13, P5 18, P4 18, P3 21, dan terakhir P7 dengan RT 22. Selanjutnya kita harus mencari turnaround time atau TI yang dapat dicari dengan menjumlahkan semua respon time tadi untuk mengetahui turnaround time tersebut. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 dan di terakhir ditambah 22, maka hasilnya 104. Nah, terakhir nih, kita mencari average waiting time atau TR. Dapat menggunakan rumus TR sama dengan RT dibagi N proses. RT tadi jumlahnya 104, maka dibagi dengan jumlah proses. Kita proses ini ada sebanyak dari P1 hingga P7, berarti prosesnya ada 7. Nah, jadi 104 dibagi dengan 7, maka hasilnya 14,85 ms. Oke, itu tadi penjelasan tentang FCFS. Untuk penjelasan penjadwalan CPU lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya lainnya. Baiklah, terima kasih. SJF atau bisa disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First merupakan proses yang dijalankan berdasarkan sisa proses BT terkecil. Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Dan buat kolom berjumlah 27 buah sesuai hasil keseluruhan BT seperti di bawah ini. Serta membuat tabel untuk mengetahui sisa proses BT. P1 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Proses P2 dating di 1 ms. Maka dari itu P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses BT yang terkecil lah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Maka didapat P1 lebih besar dari P2. Jadi yang akan dijalankan selanjutnya adalah P2. P2 selesai dan bisa lihat kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapat ST sama dengan 1, FT sama dengan 4 dengan RT sama dengan FT kurang AT 4 kurang 1 sama dengan 3. Setelah P2 selesai di 4 ms, dating proses P4 di 4 ms dan ternyata memiliki proses BT terkecil yaitu 1 ms. Maka proses P4 yang akan dijalankan berikutnya. P4 selesai dan bisa dilihat kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapat ST sama dengan 4, FT sama dengan 5 dengan RT 5 sama dengan FT kurang AT 5 kurang 3 sama dengan 2. Setelah P4 selesai di 5 ms, dating proses P7 di 5 ms dan ternyata memiliki proses BT terkecil yaitu 2 ms. Maka proses P7 yang akan dijalankan berikutnya. P7 selesai dan bisa dilihat kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapat ST sama dengan 5, FT sama dengan 7 dengan RT sama dengan FT kurang AT 7 kurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya proses P1 akan dijalankan kembali memiliki BT terkecil yaitu 4 ms. Maka ST sama dengan 0, FT sama dengan 11 dengan RT sama dengan FT kurang AT 11 kurang 0 sama dengan 11. Selanjutnya proses P3 akan dilanjutkan kembali karena memiliki BT terkecil yaitu 4 ms. Maka ST sama dengan 11, FT sama dengan 15 dengan RT sama dengan FT kurang AT 15 kurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya proses P6 akan dijalankan kembali karena memiliki BT terkecil yaitu 6 ms. Maka ST sama dengan 15, FT sama dengan 21 dengan RT sama dengan FT kurang AT 21 kurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya proses P5 akan dijalankan terakhir dengan BT 6 ms. Maka ST sama dengan 21, FT sama dengan 27 dengan RT sama dengan FT kurang AT 27 kurang 2 sama dengan 25.
Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR serta turnaround time atau TI. Dengan rumus TI sama dengan RT, maka TI sama dengan 11 tambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 24. TR sama dengan TI atau end process, maka TR sama dengan 74 per 7 sama dengan 10,57. Proses penjadwalan prosesor menggunakan metode non-preemptive shortest job first adalah memprioritaskan proses yang memiliki burst time terkecil untuk dijalankan terlebih dahulu hingga selesai. Langkah pertama untuk menyelesaikan penjadwalan proses menggunakan metode NPSJF adalah mengurutkan arrival time mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah menentukan arrival time dari yang terkecil hingga terbesar, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan semua burst time untuk mengetahui seberapa lama keseluruhan waktu proses. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Buatlah Gantt chart-nya sesuai panjang prosesnya, yaitu 27. Langkah selanjutnya, P1 akan melakukan proses pertama karena memiliki arrival time terkecil, yaitu 0. Dimulai dari 0 dan akan berhenti di 5. Proses P1 pun selesai. Langkah selanjutnya, proses yang akan berjalan adalah proses yang memiliki burst time terkecil. Maka P4 akan berjalan karena memiliki burst time terkecil, yaitu 1. Dimulai dari 5 dan berhenti di 6. Proses P4 pun selesai. Selanjutnya, proses yang akan berjalan adalah P7 karena memiliki burst time 2 dan akan dimulai dari 6 dan berhenti di 8. Proses P7 pun selesai. Selanjutnya, proses P2 akan berjalan karena memiliki burst time 3. P2 pun berjalan dari 8 dan berhenti di 11. Proses P2 pun selesai. Selanjutnya, proses P3 berjalan, dimulai dari 11 dan berhenti di 15. Proses P3 pun selesai. Selanjutnya, proses P6 berjalan karena memiliki arrival time dan burst time terkecil. Jika teman-teman bertemu proses yang memiliki burst time-nya yang sama seperti ini, maka teman-teman bisa melihat arrival time-nya. Arrival time terkecil akan berjalan terlebih dahulu. Jadi di sini proses P6 akan berjalan karena memiliki arrival time 1. Dimulai dari 15 dan berhenti di 21. Proses P6 pun selesai. Selanjutnya, proses P5 terakhir yang akan berjalan dengan sisa proses burst time 6, dimulai dari 21 dan berhenti di 27. Proses P5 pun selesai. Selanjutnya, untuk mencari respon time dapat dicari dengan rumus respon time sama dengan finish time dikurang arrival time. Jika P1 ini finish time-nya 5, maka dikurang dengan arrival time-nya 0. Jadi hasilnya respon time-nya 5. Jika P6 finish time-nya memiliki 21 dan arrival time-nya 1, yaitu berarti 21 dikurang 1, yaitu respon time-nya 20. Selanjutnya, untuk mencari turnaround time dapat dicari dengan menjumlahkan semua respon time untuk mengetahui turnaround time-nya. Jadi untuk mencari turnaround time, kita jumlahkan semua respon time-nya dari proses 1 sampai 7. Jadi 5 tambah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 3 sama dengan 27. Ini adalah turnaround time-nya. Selanjutnya, untuk mencari average waiting time dapat menggunakan rumus
average waiting time atau TR sama dengan turnaround time dibagi banyaknya proses. Tadi turnaround time-nya 77 dibagi banyaknya proses. Banyaknya proses di sini 7 proses. Jadi dibagi 7 sama dengan 11 ms. HPRN. HPRN yaitu proses yang tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penelitiannya untuk menentukan lama waktu antriannya. Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhannya. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 20. Buatlah kolom berjumlah 27 buah sesuai hasil keseluruhan BT seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses P1 akan berjalan pertama karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0, dimulai dari 0 dan berhenti di 5. Selanjutnya, proses P1 akan berjalan pertama karena memiliki arrival time terkecil yaitu 5, dimulai dari 0 dan berhenti di 5. Proses P1 pun selesai. Selanjutnya, lihatlah tabel berikut untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan lebih dulu dijalankan. P4 memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 3, maka P4 selanjutnya yang akan dijalankan. Selanjutnya, P4 akan berjalan karena memiliki RP tertinggi dan BT terkecil yaitu 3 dan 1 ms, dimulai dari 5 dan berhenti di 6. Proses P4 pun selesai. Selanjutnya, lihatlah tabel berikut untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan lebih dulu dijalankan karena P2 memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 2,67, maka P2 selanjutnya yang akan dijalankan. Selanjutnya, proses P2 akan berjalan karena memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 2,67, dimulai dari 6 dan berhenti di 9. Proses P2 pun selesai. Selanjutnya, lihatlah tabel berikut untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan dijalankan. Karena P7 memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 3, maka P7 selanjutnya yang akan dijalankan. Selanjutnya, proses P7 akan berjalan karena memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 3, dimulai dari 9 dan berhenti di 11. Proses P7 pun selesai. Selanjutnya, lihatlah tabel berikut untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan lebih dulu dijalankan. Karena P3 memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 2,75, maka P3 selanjutnya yang akan dijalankan. Selanjutnya, P3 akan berjalan karena memiliki RP tertinggi dan BT terkecil yaitu 2,75 dan 4 ms. Dimulai dari 11 dan berhenti di 15. Proses P3 pun selesai. Selanjutnya, lihatlah tabel berikut untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan dengan nilai rasio penalti terbesar yang akan lebih dulu dijalankan. Karena P6 memiliki RP tertinggi yaitu 3,33 dan P6 selanjutnya yang akan dilanjutkan dengan P5. Selanjutnya, P6 akan berjalan karena memiliki RP tertinggi dan BT terkecil yaitu 3,33 dan 6 ms,
dimulai dari 15 dan berhenti di 21. Proses P6 pun selesai. Selanjutnya, proses P5 terakhir yang akan berjalan dimulai dari 21 dan berhenti di 27. Selanjutnya, proses P5 terakhir yang akan berjalan dan dimulai dari 21 dan berhenti di 27, proses P5 pun selesai. Selanjutnya, untuk mencari respon time atau RT dapat dicari dengan rumus RT sama dengan FT kurang AT. Selanjutnya, untuk mencari turnaround time atau TI dapat dicari dengan menjumlahkan semua respon time atau RT untuk mengetahui turnaround time atau TI-nya. TI sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6 sama dengan 78. Selanjutnya, untuk mencari average waiting time atau TR dapat menggunakan rumus TR sama dengan RT per N proses 78 per 7 sama dengan 11,14 ms. Baiklah, saya Salsabila Nafidaloka dengan NIM 80422200179. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penjadwalan round robin atau yang disingkat dengan RR. Round robin atau RR adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama dari penjadwalan prosesor round robin adalah susun arrival time dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka didapatkan P10, P21, P61, P52, P43, P34, dan P75. Kemudian, jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Buatlah Gantt chart-nya sebanyak 27 buah sesuai hasil keseluruhan BT yang telah dihitung tadi. Di soal ini, RR memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 ms dan kemudian sisanya mengantri. Selanjutnya, kita buatkan tabel bantuan berikut untuk memudahkan menjalankan proses. Proses yang dijalankan pertama kali adalah P1 karena memiliki AT 0 ms. P1 dijalankan dari 0 ms sampai 2 ms dan burst time P1 bersisa 3. Setelah P1, proses selanjutnya yang dijalankan adalah P2 karena P2 memiliki AT 1 ms. P2 dijalankan dari 2 ms sampai 4 ms dan burst time P2 bersisa 1. Selanjutnya, proses P6 dijalankan karena P6 memiliki AT 1 ms juga. P6 dijalankan dari 4 ms sampai 6 ms. Maka BT P6 bersisa 4. Setelah P6 selesai, proses yang dijalankan selanjutnya adalah P5. Karena P5 memiliki AT 2 ms, P5 dijalankan dari 6 ms sampai 8 ms dan BT P5 bersisa 4. Proses yang dijalankan selanjutnya adalah P4. Karena P4 memiliki AT 3 ms, P4 dijalankan dari 8 ms sampai 9 ms. Dan proses P4 langsung selesai karena hanya memiliki 1 BT. Maka kita dapatkan ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 9. Setelah P4 selesai, proses yang dijalankan selanjutnya adalah P3. Karena P3 memiliki AT 4 ms, P3
P3 dijalankan dari 9 ms sampai 11 ms dan BT P3 bersisa 2 ms. Proses terakhir yang dijalankan selanjutnya adalah P7, karena P7 memiliki AT 5 ms. P7 dijalankan dari 11 ms sampai 13 ms. Dan proses P7 langsung selesai, karena memiliki BT sebanyak 2 ms. Maka kita dapatkan ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 13. Selanjutnya, kita kembali pada urutan pertama proses, yaitu P1. P1 yang masih memiliki sisa BT 3. Dijalankan kembali dari 13 ms sampai 15 ms. BT P1 masih bersisa 1. Selanjutnya adalah proses P2 dengan sisa BT 1. Dijalankan dari 15 ms sampai 16 ms. Proses P2 sudah selesai. Maka kita tuliskan ST sama dengan 15 dan FT sama dengan 16. Selanjutnya adalah proses P6 dengan BT 4. Dijalankan dari 16 ms sampai 18 ms. BT P6 masih mempunyai sisa 2. Setelah P6 dijalankan, selanjutnya kita jalankan proses P5 dengan sisa BT 4 dari 18 ms sampai 20 ms. Maka P5 masih mempunyai sisa BT 2. Karena proses P4 sudah selesai, maka selanjutnya yang dijalankan adalah P3 karena masih memiliki sisa BT2. P3 kita jalankan dari 20 ms sampai 22 ms, maka proses P3 juga selesai. Setelah itu kita dapatkan ST sama dengan 20 dan FT sama dengan 22. Karena proses P7 sudah selesai, maka kembali lagi ke proses P1 untuk dijalankan, karena hanya memiliki sisa BT1. Proses P1 dijalankan dari 22 ms sampai 23 ms, dan proses P1 telah selesai, maka kita dapatkan ST sama dengan 0 dan FT sama dengan 23. Selanjutnya, proses yang dijalankan adalah proses P6, karena masih memiliki sisa BT2. Proses P6 dijalankan dari 23 ms sampai 25 ms. Maka kita dapatkan ST sama dengan 4 dan FT sama dengan 25. Proses terakhir yang dijalankan adalah proses P5. Karena masih memiliki sisa BT2, P5 dijalankan dari 25 ms sampai dengan selesai, yaitu 27 ms. Sehingga kita dapatkan ST sama dengan 6 dan FT sama dengan 27. Maka semua proses telah selesai dijalankan. Lalu, untuk mencari RT, kita gunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Maka 23 dikurang 0 sama dengan 23, 16 dikurang 1 sama dengan 15, 25 kurang 1 sama dengan 24, 27 kurang 2 sama dengan 25, 9 kurang 3 sama dengan 6, 22 kurang 4 sama dengan 18, dan 13 kurang 5 sama dengan 8. Yang terakhir adalah mencari average waiting time atau TR serta turnaround time atau TI dengan rumus semua jumlah proses RT, yaitu TI-nya sama dengan 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 8, maka kita dapatkan hasilnya 119. Sedangkan rumus untuk mencari TR ialah dari hasil penjumlahan TI
dibagi dengan banyaknya proses yang kita jalankan. Jadi kita dapatkan TR sama dengan 119 dibagi 7 sama dengan 17. Simpulan pada materi ini, kelompok kami menyatakan sebagai berikut. Hasil perbandingan lama proses dari kelima metode tersebut, simulasi PSJF adalah simulasi yang paling efektif untuk penjadwalan proses kali ini. Karena proses awal pada simulasi kali ini memiliki berstem yang kecil sehingga membuat perbandingan awal menjadi lebih cepat dan membuat lama tanggap proses menjadi singkat, serta membuat waktu tunggu rata-rata dan waktu keseluruhan menjadi lebih singkat. PSJF memiliki lama proses paling singkat yang hanya sebesar 10,57 milisecond, sedangkan yang memiliki lama proses paling panjang yaitu round robin sebesar 17 milisecond.